どんな道を選ぶのか親父とか関係ねえよ。俺は俺の道を行く。これは俺の物語だ。Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan bahas calon masa depan Kawaki, fakta menarik Boruto, episode 221 yang di-request spesial oleh Fariske dan teman-teman. Wah, episode ini sangat fresh sekali. Pasti banyak dari kalian yang bibirnya ketarik kanan kiri alias senyum-senyum sendiri. Dari awal sampai akhir cerita, admin tidak berhenti untuk tertawa dan tersenyum. Awal dari aks sekolah ninja Himawari sudah membuat kita penasaran. Kira-kira bagaimana hubungan Kai dengan Kawaki ke depannya? Serasa seperti menonton cerita baru di film Boruto Uzumaki. Penampilan nuansa baru dari kehidupan Akademi Anak Naruto ini sangat menarik. Ada banyak fakta menarik yang akan Abi sampaikan. Jadi, Abi akan bagi videonya menjadi 2 video. Fakta menarik yang pertama adalah pesan pembukaan Naruto di sekolah ninja Himawari. Sebelumnya, kita tidak melihat adegan seperti ini ketika hari pembukaan Akademi Angkatan Boruto. Saat itu Naruto tidak sempat melakukan pidato karena Boruto membuat ulah yang cukup meresahkan. Untungnya di Angkatan Himawari, Naruto berhasil menyampaikan pidatonya dengan sangat baik. Isi pidato yang Naruto sampaikan adalah dia berharap anak-anak bisa belajar banyak di sekolah ninja. Ini bukan hanya soal belajar ninjutsu dan taijutsu. Saat berkumpul dengan teman-teman, kalian pasti akan menemukan hal baru. Ini adalah kata-kata khas yang selalu Naruto gunakan. Naruto memang menjunjung tinggi nilai sebuah pertemanan. Menurutnya, pertemanan adalah segalanya. Dari pertemanan tersebut, setiap orang akan menemukan sesuatu yang baru. Fakta menarik yang kedua adalah perkenalan yang sangat menyenangkan. Pada episode ini, hal pertama yang buat admin tersenyum adalah suara dari anggota klan Inuzuka. Ya, anggota klan Inuzuka yang sangkatan dengan Himawari ini bernama Mimi Inuzuka. Ternyata penampilannya memang tidak menipu suaranya. Suara dan penampilan Mimi sangat serasi. Anak laki-laki yang satu ini memiliki suara yang sangat lucu. Meski dia hanya bersuara di beberapa adegan saja, tapi admin langsung tertarik untuk melihat cerita selanjutnya yang berkaitan dengan Mimi. Selanjutnya ada sesi perkenalan beberapa anak yang masuk akademi. Dimulai dari Fuma Eki terlebih dahulu. Ternyata memang betul, nama klan Eki adalah Fuma. Dia benar-benar anak dari Kapten Kotaro yang bekerja sebagai polisi ninja desa Konoha. Moto hidup anak ini adalah bersikap pantas dan belajar dengan rajin. Tapi moto hidupnya ini ternyata tidak dipegang dengan kuat. Dia terkadang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Anak ini dianggap penuh percaya diri karena dia anak satu-satunya yang berani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ditambah lagi rumor mengatakan bahwa klan Fuma telah menghasilkan banyak bakat luar biasa. Setelah Eki, kini giliran Himawari yang memperkenalkan diri. Moto hidup Himawari saat berada di akademi adalah dia ingin bersenang-senang dan belajar menjadi ninja di akademi. Hidup anak Naruto yang kedua ini memang selalu ingin bersenang-senang. Dan itu terlihat dari wajahnya yang manis dan suaranya yang indah. Saat anak-anak yang lain mendengar nama klan Himawari, mereka langsung terkejut karena nama itu mirip seperti nama klan Hokage ke-7. Saat Himawari membenarkan hal tersebut, mereka langsung kagum dengan kehadiran Himawari di kelas mereka. Setelah Himawari, kini giliran Osuka Kamakura yang memperkenalkan diri. Osuka ternyata benar-benar anak dari Gogoro Kamakura. Tidak hanya itu saja, rupanya Gogoro menikah dengan seorang artis yang terkenal juga. Artis itu bernama Hibari Kamakura. Osuka sangat yakin kalau semua anak yang di kelasnya pasti mengenal ayah dan ibunya. Menurut rumor yang beredar, anak ini disebut sebagai artis cilik yang jenius. Sepertinya karakter yang satu ini suka mencari perhatian orang-orang. Mungkin dia bisa menjadi antagonis sementara di Akimawari ini. Selanjutnya giliran Yukiwari Kai yang memperkenalkan dirinya. Kai memberitahu bahwa dia adalah murid pertukaran dari negeri bambu. Dia suka sekali teh hitam dan membaca. Ini pertama kalinya dia berada di negeri api dan Konoha. Dan ada satu murid yang memberitahu bahwa Kai adalah seorang putri dari negeri bambu. Nah, setelah itu, giliran Kawaki untuk memperkenalkan diri. Ini adalah adegan paling kocaknya. Kawaki tidak sedikit pun melepaskan pandangannya dari Kai. Saat namanya dipanggil oleh wali kelas, dia tetap tidak menjawab dan malah fokus pada Kai. Saat Kawaki ditanya apakah dia dengar, dia langsung menjawab kalau dia mendengarnya. Dengan nada bicara yang cukup tinggi, Kawaki langsung mengatakan semua hal yang sudah diajarkan Naruto kepadanya. Jadi di flashbacknya, Naruto sempat memberikan saran kepada Kawaki bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Naruto merasa trik ini adalah yang paling cocok untuk Kawaki. Namun saat dipraktekkan,
Kawaki malah dengan sangat berapi-apinya memberitahu yang lain kalau dia sangat menyukai Taiyaki. Dan cuma itu saja informasi yang dia beritahu. Semua anak-anak yang melihat sikap Kawaki langsung merasa takut. Mereka berpikir Kawaki pasti orang yang cukup menakutkan dan berbahaya. Kawaki langsung menyadari ekspresi ketakutan dari wajah anak-anak yang melihat perkenalannya tadi. Dia langsung merasa apa yang diajarkan Naruto tidak sepenuhnya berhasil. Fakta menarik yang ketiga adalah detail misi Kawaki yang diberikan Naruto. Di episode ini Naruto menjelaskan dengan lengkap apa misi Kawaki yang sebenarnya. Jadi ternyata hanya Kawaki saja yang bisa dimintai tolong oleh Naruto. Ini adalah misi keamanan rahasia. Orang yang harus Kawaki lindungi adalah Yuki Warikae. Dia pewaris tahta negeri bambu sekutu negeri api. Dia akan masuk ke sekolah ninja negara api. Tapi itu hanya settingan saja. Seseorang ternyata mengincar nyawanya. Orang yang dicurigai pastinya adalah orang yang ingin mewarisi segalanya jika Kai mati. Ayah Kai mempercayakan Konoha untuk melindunginya saat ini. Kai sendiri tidak tahu soal ini. Dia murni bersemangat untuk belajar di luar negeri. Sampai dia kembali ke kehidupan kerajaan yang terkurung sebagai orang tua. Dia ingin putrinya bersekolah tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Kawaki masih bingung kenapa dari semua shinobi yang ada di Konoha, hanya dia saja yang harus melakukannya. Ternyata alasan Naruto adalah tidak seperti Boruto. Tidak banyak orang mengenali Kawaki. Jadi Naruto tahu Kawaki pasti bisa melakukannya dengan baik. Naruto juga berharap kalau Kai akan tetap aman di Konoha jika dijaga oleh Kawaki. Kawaki pun akhirnya menerima misi dari Naruto ini. Lalu saat dia bertanya berapa lama dia harus berpura-pura menjadi murid di akademi, Naruto pun menjawab bahwa ayah Kai sedang menyelidiki siapa dalam pembunuhan itu. Semua akan berakhir setelah penyelidikan itu beres. Shikamaru minta Kawaki untuk tetap waspada. Negeri bambu ingin kita memastikan tidak ada yang tahu. Bahkan di akademi, hanya kepala sekolah Iruka yang tahu tentang hal ini. Naruto juga ingin agar Kawaki merahasiakan hal ini dari Himawari, karena Kawaki akan berada di akademi yang sama dengan Himawari. Fakta menarik yang keempat adalah calon masa depan Kawaki. Admin sepertinya tahu kemana arah dari cerita Ak Himawari ini. Perusahaan anime ingin kita menganggap bahwa Ak ini penuh dengan lawakan. Berbeda dengan kisah Boruto yang lawakannya tidak terlalu banyak. Admin bisa mengambil kesimpulan seperti itu karena yang bermain di Ak kali ini adalah Kawaki dan Himawari. Kita tahu sendiri seberapa canggungnya Kawaki jika dia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian seberapa aktifnya Himawari saat berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah dua kepribadian yang berbeda. Lalu ditambah lagi, Kawaki harus dekat dengan Yuki Warikae karena keharusan misinya. Namun di samping itu kedekatannya akan mengundang banyak sekali kecurigaan. Terutama kecurigaan tentang Kawaki yang menyukai Kai. Mungkin Kai belum menyadari hal itu di episode awal ini. Namun Admin percaya lama-kelamaan ceritanya akan membuat Kai menyukai Kawaki. Selain itu, Himawari yang tadinya tidak boleh tahu tentang misi rahasia Kawaki, akhirnya dia jadi tahu dan akan terjadi hal yang seru pasti di cerita selanjutnya. Misalnya seperti Himawari yang merasa akan menjadi ninja sungguhan untuk melindungi Tuan Putri dari para penjahat. Keanehan Kawaki ini masih bisa kita lihat lagi di episode mendatang. Di sana kita akan disuguhkan dengan pesta yang dibuat khusus untuk menyambut teman-teman baru Kai di Akademi Ninja. Kawaki akan merasa aneh dengan pesta itu, dan keanehan Kawaki pasti akan dibuat kocak kembali. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa kalau ending Boruto kali ini baru muncul. Padahal itu sebenarnya adalah ending baru yang sudah ditampilkan beberapa kali bersama dengan opening yang ke-11. Hanya saja dibungkus dengan cara yang berbeda. Sebenarnya ini pernah terjadi beberapa kali di cerita yang spesial saja. Contohnya dulu pernah terjadi saat kematian Kurama, dan kali ini saat Ak Sekolah Ninja Himawari. Admin berharap akal ini bisa benar-benar memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk Kawaki, terutama pelajaran untuk tidak membiarkan orang yang dia sayangi kehilangan nyawanya. Poin itu akan membuat cerita ini berhubungan langsung dengan cerita yang ada di manga Boruto. Jadi itu membahas mengenai calon masa depan Kawaki. Fakta menarik Boruto, episode 261. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.